Halo semuanya, welcome to podcast ErgoPod, Ergonomics for a Better Life. Nah, pada hari ini adalah episode pertama. Nah, kalau buat teman-teman penasaran seperti saya, ErgoPod itu apa, mungkin kita tanya langsung aja gitu ya ke Bu Jo nih. ErgoPod itu sebenarnya apa sih, Bu? Ya, thank you Kenny. Jadi ErgoPod ini sebenarnya rangkaian podcast gitu ya yang dibawakan atau diramaikan oleh dosen-dosen yang tergabung di Pusat Studi Ergonomi Unpar, jurusan Teknik Industri. Jadi harapannya dengan ErgoPod ini episode-episodenya bisa memberikan knowledge gitu ya, pengetahuan, ilmu, dan juga tips atau hal-hal praktis terkait dengan ilmu ergonomi secara garis besar. Begitu Kenny. Siap. Nah, spesialnya di episode pertama ini kita mau bahas rilisan buku ini ya Bu, yang di depan ya Bu ya. Betul. Buku desain interaksi fundamental dan proses. Dan di sini juga ada penulis-penulisnya ya Bu ya. Ada Pak Teddy, Bu Jo, Bu Clara, dan Pak Yatsan. Halo semuanya. Halo Kenny. Oke. Nah, buat teman-teman kita mau mereview ya buku ini. Dengan itu kita mulai mungkin dari Pak Teddy dulu nih. Kira-kira buku ini ngebahas tentang apa sih Pak isinya? Oke, thank you Kenny. Di buku ini sebenarnya ada 7 chapters. Pertama sih kita mau mengenalkan apa itu desain interaksi. Karena mungkin orang-orang masih bingung nih, apa bedanya sama desain produk, apa bedanya sama desain interface, apa bedanya sama desain UX. Kita kenalkan dulu apa itu desain interaksi. Nah, kemudian bagaimana kita memodelkan atau mengkonsepkan dari interaksi antara manusia dengan produk dan berbagai mungkin device-device lainnya. Kemudian kita bicara tentang interface. Dan kita masuk ke proses. Nah, prosesnya yang penting, di mana kita akan coba sampaikan bagaimana tahapan-tahapan dalam mendesain suatu interaction. Jadi pertama kita mulai dengan identifikasi kebutuhan, kita menggali apa sih yang diinginkan oleh user, kemudian kita konsepkan. Ada tahapan kedua yaitu membuat alternatif konsep dari produk. Ketiga adalah prototyping untuk mewujudkan dari konsep tersebut. Dan terakhir kita bahas tentang evaluasinya. Nah, ini juga tahapan penting untuk menjamin bahwa apa yang kita rancang itu sudah dapat diterima dengan baik, usable, dan juga memberikan experience yang positif. Nah, kira-kira seperti umum isinya. Oke, kalau lebih berarti proses keseluruhan gitu ya Pak ya dari desain interaksi. Yeah. Nah, kalau itu saya juga penasaran, buku ini tuh kenapa sih waktu itu siapa yang mengidekan dan kenapa akhirnya mau dipublish buku ini gitu? Oke, ya sebenarnya gini. Desain interaksi sendiri itu adalah suatu mata kuliah yang kami berempat ampu begitu ya, atau bina di jurusan Teknik Industri Unpar. Nah, awalnya itu 10 tahun yang lalu kita buka pertama kali desain interaksi ini, kemudian ternyata animo mahasiswa gitu ya, mata kuliah pilihan. Jadi animo mahasiswa untuk mempelajari tentang desain interaksi ini tinggi sekali. Jadi dari situ mulai banyak ada penelitian gitu ya, skripsi-skripsi tentang desain interaksi, kemudian ada project-project terkait desain interaksi juga gitu. Jadi ini sebenarnya 10 tahun kemudian gitu ya, kita mungkin menandai satu dekade desain interaksi dibina gitu ya di jurusan Teknik Industri Unpar. Kita meluncurkan buku nih, desain interaksi fundamental dan proses. Harapannya sih memang kita bisa mengenalkan desain interaksi kepada masyarakat, kepada para akademisi, tidak hanya di jurusan Teknik Industri tapi jurusan lainnya juga. Gitu. Oke, kalau tadi sih mungkin dari penjelasan Bu Jo atau Pak tadi yang saya kebayang langsung mungkin platform e-commerce gitu ya, UI UX gitu yang sekarang rame gitu ya Bu ya di kalangan saya mungkin ya Bu ya yang fresh graduate gitu, pada maunya UI UX gitu, maunya product manager gitu. Nah, kalau konteks desain interaksi ini apakah cukup di HP itu aja atau sebenarnya tuh luas banget sih sebenarnya desain interaksi? Gitu. Ya, oke, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi dari desain sendiri nih, kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak sekali, kalau kita bicara desain ya, ada banyak sekali perspektif desain. Misalnya kalau kita bicara rumah aja ya, ada orang yang mendesain interiornya rumah, ada yang mendesain bagian luarnya rumah, orang arsitek, ada yang mendesain struktur dan juga mekanisme dari rumah gitu, orang sipil misalnya. Ada banyak sekali desain ya, termasuk desain produk. Nah, apa itu desain interaksi? Mungkin kita lihat dari kata interaksinya dulu. Ya, by definition, interaksi adalah hubungan timbal balik ya, adanya aksi dan juga reaksi. Nah, maka dari itu desain interaksi adalah kita
mengembangkan produk atau sistem yang interaktif. Yang interaktif di sini adalah produk-produk atau sistem-sistem yang bisa memberikan aksi dan juga reaksi secara berkesinambungan dengan manusia. Begitu ya. Misalnya ada banyak banget di sekitar kita, even yang Kenny pegang saat ini, tablet gitu ya. Ketika Kenny melakukan sebuah aksi terhadap produk tersebut, ada reaksi gitu ya. Ketika Kenny scroll, dia akan bereaksi dengan merubah displaynya. Terscroll ke bawah gitu ya. Lalu nanti Kenny akan berikan aksi lanjutan, ada reaksi lagi. Ya, akan menimbulkan yang namanya interaction loop. Biasanya sampai tujuan user tercapai. Ya, ketika Kenny selesai mendapatkan tujuan Kenny berinteraksi dengan produk tersebut, selesai. Kenny akan stop di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan desain interaksi. Maka dari itu, di sekitar kita ada banyak sekali yang harus kita terapkan desain interaksi ya. Misalnya kamera, kamera, terus HP jelas ya. Lalu smartwatch, ya, jadi semua produk-produk yang ada interaksinya itu masih dalam kajian desain interaksi. Ya, tapi kalau kita bicara misalnya pot bunga, ketika kita berikan aksi, ya tidak ada reaksi lanjutan dari pot bunga tersebut gitu ya. Jadi dia hanya berfungsi untuk estetika, misalnya mempercantik ruangan. Jadi mungkin ngerti dulu ya bedanya antara produk yang biasa dengan yang interaktif. Maka dari itu, apa sih bedanya desain produk atau sistem yang biasa dengan yang interaktif? Tentunya ada interaksi di situ ya. Dan interaksinya itu harus kita rancang. Maka dari itu, seperti yang Pak Teddy tadi ceritakan, bahwa di buku ini kita bukan hanya belajar mengembangkan produk atau sistem, tapi juga interaksinya. Bagaimana memodelkan supaya sebuah produk atau sistem itu punya interaksi yang nyaman dan juga mudah antara manusia dengan sistem komputer. Ya, pasti Kenny atau teman-teman dimanapun juga pernah merasakan misalnya berinteraksi sama aplikasi yang bikin frustasi gitu. Ketika kita klik sebuah button, tujuan kita A, tapi kok yang terjadi B gitu ya, sehingga cukup menyebalkan. Nah, tujuan dari desain interaksi ini adalah menghasilkan interaksi yang menghasilkan experience positif dan menghindari experience negatif. Mungkin itu. Paling kebanyakan tadi ya, kalau situasi frustasi itu biasanya bukan dari kita, tapi mungkin dari orang tua gitu ya. Ini mau transfer gimana caranya nih, Ken? Tombolnya yang mana? Mungkin itu ya tadi juga proses dari desain interaksi ya. Nah, tadi saya juga awal kita ngomongin nih ergopost, ngomongin ergonomi, terus lanjutnya ngomongin desain interaksi. Nah, itu kayak ada gap tuh yang mungkin saya juga masih belum nangkep hubungannya apa sih, Bu? Pak Bu gitu ya, mengenai ergonomi sama desain interaksi. Mungkin saya ya. Oke, ergonomi sama jadi kalau ergonomi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari bagaimana kita misalnya membuat suatu sistem atau suatu produk itu menjadi lebih efektif, efisien, nyaman, aman, dan menyenangkan gitu ya, untuk digunakan oleh penggunanya dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan penggunanya. Nah, desain interaksi ini sebenarnya bisa dipandang sebagai suatu subbidang dari satu bidang di ergonomi, namanya ergonomi kognitif. Ergonomi kognitif itu ada juga kaitannya dengan human computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Nah, desain interaksi ini sebenarnya adalah subbidang dari situ. Bidangnya sebenarnya interdisiplin gitu, sangat-sangat interdisiplin. Ada dari berbagai, ada dari tekniknya, dari desainnya, dari psikologinya, dari ergonominya gitu. Jadi itu mungkin kaitannya dengan ergonomi, tapi tidak hanya dengan ergonomi sebenarnya kaitannya Kenny. Jadi desain interaksi ini juga dipelajari oleh misalnya orang-orang yang membuat suatu sistem informasi atau membuat aplikasi begitu. Jadi sangat luas sekali. Begitu. Oke, nah tadi mungkin dari kita bahas sudah kebayang nih hubungannya apa sama ergonomi ataupun desain interaksi itu apa. Penggunaannya pun juga ternyata luas ya tadi seperti Pak Einstein jelaskan. Nah, kalau gitu mungkin saya juga pengen tahu nih, kalau gitu proses-proses detail itu seperti apa sih untuk mendapatkan desain interaksi yang baik? Oke, nah Kenny, tadi udah sempat disinggung sedikit nih sama Pak Teddy ya, ada tahapan-tahapan dari proses desain interaksi itu. Dan ternyata desain interaksi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Nah, biasanya mulai dari kita awalnya itu melakukan identifikasi kebutuhan. Siapa sih usernya? Pengguna produknya ini tadi apa nih? Tadi Pak Jansen juga jelaskan kan, kalau produk interaktif tadi bukan cuma aplikasi aja nih, bukan cuma dari handphone ataupun tablet, tapi bisa juga produk-produk interaktif yang lain. Jadi kita gali dulu nih, kebutuhan usernya itu apa gitu, siapa user kita gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan, ada berbagai macam cara. Bisa melakukan observasi, kita bisa amati langsung usernya, atau kita melakukan wawancara. Biasanya kan paling gampang itu, jadi bentuknya kayak bisa kita nanya gitu ya,
kira-kira apa kebutuhannya, dan kita bisa mengetahui kendala-kendala dia apa dalam menggunakan suatu produk ataupun aplikasi tadi. Nah, menggali kebutuhannya, kira-kira, aduh sampai kapan nih saya harus berhenti gitu kan, kadang-kadang suka banget itu pertanyaan yang paling sering, sampai di titik mana nih sih saya harus berhenti mencari kebutuhan. Nah, sebenarnya kalau di desain interaksi sendiri ada patokannya di mana ketika tidak ada lagi penambahan atau kumulatif kebutuhannya, kita bisa stop di sana. Artinya udah stagnan nih, misalnya ada di 3 titik tidak ada lagi penambahan kebutuhan kumulatif, kita bisa stop untuk mencari kebutuhan. Kemudian dari proses mencari kebutuhan, menggali kebutuhan tersebut, kita bisa menuangkan nih ide-ide kebutuhan itu menjadi konsep. Konsep produknya lewat gambar, lewat sketsa gitu ya. Dan biasanya ketika mau menggambarkan sketsa ini, kita harus melibatkan nih orang-orang yang memang ngerti di produknya sendiri. Misalnya nih, kayak ini mau bikin aplikasi yang berhubungan sama pola hidup sehat untuk diet gitu ya. Tentunya harus melibatkan ahli gizi dong ya. Artinya nggak bisa kita yang misalnya anak TI kan kita nggak terlalu tahu banyak nih pola diet yang baik seperti apa gitu ya. Jadi kamu bisa melibatkan expert, dan expert itu yang bisa membantu kamu nanti untuk menggali lagi nih kira-kira seperti apa ini produk atau aplikasi yang tepat. Kemudian dari gambar-gambar, sketsa yang dibuat tadi akan dibuat yang menjadi yang namanya prototyping. Nah, kalau tadi kan sempat disinggung Pak Jansen juga, ada yang fisik atau produk fisik, ada yang bentuknya apps juga nih. Jadi ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Biasanya kalau di prototyping, mungkin kalau untuk produk fisik kita bisa gambar pakai CAD gitu ya, atau pakai sekarang mungkin teman-teman bisa pakai apa sih, SketchUp gitu ya, macam-macam gitu. Tapi kalau untuk di aplikasi sendiri bisa pakai yang namanya Figma. Dan juga ada beberapa tools lain yang bisa digunakan gitu untuk menggambar interface-nya sendiri. Kemudian dari proses prototyping itu, kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Jangan sampai nih usernya udah mau pakai produknya, nih nanti jadi banyak masalah gitu ya, atau misalnya banyak kendala yang tadi Pak Jansen bilang, aduh nih aplikasi bikin frustasi, dan sebenarnya tuh sering banget kita temukan ya di kehidupan sehari-hari itu. Jangan sampai nih produk kita, aplikasi yang mau kita buat atau website yang mau kita buat tuh bikin user itu frustasi. Ketika user udah ngerasa frustasi, boro-boro mau dipakai lagi gitu ya, pasti akan udahlah nggak mau pakai lagi, saya beralih aja ke yang lain gitu, aplikasi atau produk yang lain yang lebih oke gitu ya. Nah, kemudian di proses evaluasi ini banyak lagi proses-proses yang bisa digali. Kita mungkin kalau teman-teman lebih banyak mengenal istilah UI UX gitu ya, user interface, user experience, tapi ada juga yang namanya proses usability testing, di mana kita mengecek kemampu pakaian dari si produk tersebut atau aplikasi tersebut ketika dipakai sama user, seperti apa nih feedbacknya. Jangan-jangan tampilannya secara estetika bagus banget nih, menarik gitu ya, gambarnya colorful dan segala macam, tapi ketika mau digunakan sama user bingung nih, tombolnya yang mana ya, atau misalnya tulisannya nggak kebaca ya macam-macam gitu, dan itu membuat user juga jadi frustasi dan bisa tidak nyaman, dan experience-nya pasti negatif gitu ya ketika mau pakai si produk tersebut. Dan bentuknya tadi itu memang interaktif, jadi kita bisa balik lagi, loop lagi nih ke tahapan yang mana nih yang kira-kira misalnya masih kurang, kita bisa feedback loop gitu. Jadi dari setiap tahapan proses itu baru bisa menghasilkan atau launching nih rancangan yang terbaik seperti apa. Kurang lebih seperti itu Kenny. Berarti prosesnya, buku ini membahasnya itu cukup lengkap ya buat Iya benar. Jadi banyak contoh-contohnya juga nih. Dan metode-metodenya apa aja ya, Bu? Kalau dari buku Laras sendiri paling suka tahap mana nih, Bu, kalau lakuin desain ini? Sebenarnya tahap paling PR dan bingung itu di gali kebutuhannya. Ketika kita salah interpretasi kebutuhan user, produknya bisa ngaco atau bisa jadi aneh gitu, nggak sesuai sama kebutuhan jangan-jangan, dan itu yang paling PR biasanya. Kalau gali kebutuhan tuh seperti apa sih? Mungkin kalau saya kebayangkan Google Form gitu ya, atau itu bisa metode-metode lain, mungkin bisa dibantu jelaskan gitu ya, ada apa aja sih cara mencari menggali kebutuhan? Kita tadi bisa dari wawancara, jadi kamu bisa pendekatan langsung nih, siapa target user kamu bisa menanyakan nih, kira-kira keinginan dia yang seperti apa, atau dia udah pernah pakai produk sejenis, dia punya kendala nggak ketika menggunakan produk tersebut, jadi kita bisa bertanya ke usernya, bisa juga observasi, kan untuk menggali kebutuhan nih, kira-kira nih sekarang trennya lagi arah yang aplikasi yang seperti apa, kamu bisa melakukan observasi juga gitu. Ya, di observasi itu kita juga bisa misalnya memperhatikan gitu ya, bagaimana si pengguna itu menggunakan produk sekarang ini. Jadi kesusahannya di mana dia merasa senang, apa yang dia merasa susah atau sulit menggunakan. Nah, dari situ kita mengobservasi, bisa dari ekspresi wajah, bisa dari komentar yang dia keluarkan gitu ya. Dari situ kita bisa,
kalau dia merasa senang di situ berarti oke, itu satu kebutuhan bagi dia gitu ya. Kalau dia mungkin merasa kesulitan di suatu aspek, berarti ya kebutuhannya kita mempermudah di aspek tersebut. Kira-kira begitu juga ya, kita bisa tahu juga dari observasi. I see. Oke, kalau gitu. Nah, tadi itu juga ada poin terakhirnya di evaluasi ya Bu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah desain interaksi itu berakhir di evaluasi aja gitu ya? Atau seharusnya masih ada tambahan-tambahannya terus gitu? Ya, jadi sebenarnya proses merancang interaksi ini sifatnya loop atau siklus. Jadi tadi yang kata Bu Clara, identifikasi, kemudian konsep, prototyping, evaluasi itu akan kembali lagi ke identifikasi kebutuhan. Jadi tidak pernah berhenti. Karena setelah evaluasi itu tentunya nanti ada kebutuhan baru, ada perubahan tren, ada perubahan perilaku dari user, mungkin juga ada kelemahan-kelemahan yang baru ketemu kemudian setelah di launching, itu akan menjadi feedback kembali kepada tahapan kebutuhan dari user. Dari situ kembali ke konsep prototyping dan seterusnya itu akan terus berlangsung untuk penyempurnaan produk. Jadi tidak pernah berhenti. Selalu ada yang lebih baik. Oke. Kalau gitu sebenarnya proses desain interaksi ini tolong dibenerin ya Bu kalau salah ya. Ini cocoknya tuh buat produknya yang belum ada dibuat desain interaksinya dulu jadi produk pertamanya, atau tadi produknya udah ada cuman mau diperbaikin gitu. Bisa dua-duanya ini. Jadi bisa kita punya idea gitu ya, produk idea, kemudian kita mau rancang mulai dari interaksinya seperti apa dan sehingga produknya seperti apa. Bisa juga kalau misalnya produknya sudah ada ya kita tadi ya melakukan dulu misalnya proses identifikasi kebutuhan itu berdasarkan observasi. Kita melihat bagaimana dia menggunakan produk tersebut. Dari situ kita dapat nih kebutuhan untuk memperbaikinya. Seperti tadi yang Pak Teddy bilang bahwa nggak akan pernah berhenti nih sebenarnya. Jadi produk yang sudah ada pun kita tetap perbaiki. Idealnya seperti itu. Oke. Nah mungkin kalau saya juga penasaran contoh penerapan case-nya mungkin ya yang pernah dilakukan penelitian atau nggak di push di ergonomi, ada contohnya nggak nih Pak Bu yang bisa di-share? Wah banyak ya. Termasuk topik favorit ya Bu ya. Iya mungkin Pak Jansen. Ya kalau teman-teman di teknik industri sudah mengembangkan banyak sekali ya. Misalnya aplikasi-aplikasi untuk mempermudah hidup manusia, misalnya untuk obesitas, bagaimana kita mengembangkan aplikasi untuk membantu orang-orang yang mau diet itu mengatur pola makan, pola tidur dan juga pola olahraganya dengan baik. Atau aplikasi seperti untuk membantu bagaimana generasi milenial ini membangun literasi finansial dengan lebih baik. Karena berdasarkan banyak permasalahan, salah satunya adalah finansial, dan generasi milenial ini kurang paham gitu bagaimana untuk mengelola keuangan. Dan sebenarnya kalau diceritakan banyak banget ya rasanya. Nah mungkin itu tadi 2 contoh yang kita pernah lakukan. Sih. Nah menariknya buku ini sebenarnya kayak ini nambahin ya tadi ya. Menariknya buku kita ini, jadi buku kita ini kan tadi saya bilang ya 10 tahun nih dari awal pertama kali mata kuliah ini dibuka sampai dengan sekarang. Jadi tadi ya tugas-tugas kemudian karya-karya mahasiswa yang pernah dikerjakan dalam mata kuliah desain interaksi ini kita jadikan yang jadikan sebagai contoh referensi gitu ya di dalam buku ini. Jadi ketika kita bicara tentang menggali kebutuhan atau misalnya observasi, nah kita tambahkan contoh-contoh dari apa yang sudah dilakukan di mata kuliah desain interaksi itu. Jadi bukan cuma sekedar teori ya Bu, jadi lebih banyak aplikasinya, contoh-contoh penerapannya seperti apa. Kalau buat kalau gitu pertanyaannya yang mau lakuin atau tertarik sama desain interaksi ya Bu ya, apakah butuh skill khusus terlebih dahulu nggak sih, harus bisa coding gitu, harus bisa apa gitu yang butuh pelatihannya cukup lama, atau sebenarnya siapapun bisa gitu? Ya, pertanyaan ini sebenarnya sering sekali ditanyakan gitu ya oleh setiap mahasiswa yang mau ngambil entah mata kuliahnya atau skripsinya ya atau penelitian tentang itu gitu. Apakah harus coding? Enggak ya, saya rasa tidak perlu ya. Bukan saya rasa tidak perlu, memang tidak perlu. Jadi yang intinya sih memang kita punya juga hati untuk manusia gitu ya. Maksudnya kita memang mempunyai hati yang terbuka untuk melihat bagaimana kebutuhan manusia, bagaimana karakteristik manusia, dan mencoba memperbaikinya, meningkatkannya di dalam produk interaktif tadi. Jadi itu sih ya. Nggak perlu skill khusus berarti ya Bu. Betul. Ya. Asal aja punya kemauan hati, paling sama ya systematical thinking aja ya Bu ya, bisa ikutin proses. Ya sih. Oke, kalau gitu mungkin juga pertanyaan terakhir nih. Buku ini tuh ditujukan tuh buat siapa sih Bu yang cocok nih buat baca buku ini? Siapa mungkin Pak atau Bu boleh jawab nih. Betul. Jadi
Sebenarnya memang mata kuliah ini di desain interaksi ini kita kembangkan di jurusan teknik industri. Jadi di jurusan teknik industri sudah pasti gitu. Namun sebenarnya buku ini kita juga tujukan kepada para akademisi ya, mahasiswa dan juga para peneliti yang bergerak di bidang perancangan atau pengembangan produk interaktif. Jadi seperti sistem informasi, teknik informatika, begitu. Kemudian desain produk, gitu ya. Jadi teman-teman dari Fakultas Seni Rupa dan Desain produk, desain komunikasi visual, dari psikologi, gitu ya. Kemudian teman-teman dari digital startup, gitu ya. Itu juga bisa menjadikan gitu ya buku kita ini sebagai buku referensi karena di situ kita banyak bahas gitu ya how to go from dari awal sampai akhir, kemudian melakukan interaksi dan seterusnya. Harapannya hanya satu sih sebenarnya, produk-produk interaktif di Indonesia atau di masyarakat ini dirancang dengan lebih baik, kita dengan lebih memperhatikan kebutuhan dan karakteristik manusia sehingga nantinya hidup kita bisa lebih berkualitas gitu ya. Jadi lebih berkualitas, lebih positif gitu ya. Kita tidak perlu frustasi tadi yang dikatakan oleh Jansen gitu ya. Jadi itu sih intinya. Mungkin mau nambahin sedikit, jadi apapun jurusan kuliahnya gitu ya, major kalian gitu, sebenarnya nggak penting gitu ya. Jadi semua teman-teman yang memang pengen berkarir di bidang ini sebagai UI UX researcher, UI UX designer gitu, ayo kita bisa belajar melalui buku ini gitu, dan buku ini cukup teorinya lengkap dan cukup praktikal gitu ya untuk bisa diterapkan, karena dalam menjadi UI UX designer itu teman-teman di startup juga boleh ditanyakan nanti ya bahwa bukan cuman degree kamu yang penting gitu tapi portofolio gitu dan jadi karya apa saja yang sudah dihasilkan begitu ya. Bahkan ada juga salah satu teman saya di Gojek, dia sebagai interface designer ya, dia nggak kuliah ngoding sama sekali, dia nggak kuliah IT, dia nggak kuliah TI gitu ya. Tapi dia sering bikin portofolio gitu ya. Dia belajar otodidak, akhirnya dia bikin sendiri gitu ya. Dia kumpulin dan itu akhirnya dia bisa masuk ke Gojek gitu ya, sebagai interface designer. Jadi apapun jurusannya sebenarnya selama kamu minat di bidang ini, kamu bisa jadi apapun yang kamu mau ya, berkarir di sana. Siap, menarik sekali. Jam terbang pokoknya berarti ya. Betul-betul jam terbang yang cukup tinggi. I see kalau gitu. Berarti cukup menarik banget nih buat ngebahas buku kali ini. Nah mungkin buat teman-teman yang jadi penasaran dan pengen baca itu bisa carinya di mana ya Bu ya buku ini ya? Oke, jadi tentunya di penerbitnya gitu ya. Jadi buku kami diterbitkan oleh penerbit Erlangga dalam hal ini. Namun juga dapat ditemukan di toko-toko buku terdekat gitu ya, di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Oke, jadi menurut saya menarik banget nih buku desain interaksi fundamental dan proses. Kalau itu paling sampai sini aja buat episode pertamanya. Thank you Pak Teddy, thank you Bu Jo, thank you Bu Clara, thank you semuanya.